Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau bilang terima kasih untuk mentor Ita yang sudah mempercayakan saya untuk sharing di kelas 1500 ini. Ya, luar biasa saya diberikan kesempatan ya mentor Ita. Terus terima kasih yang tak terhingga saya untuk Umi Founder ya, Ibu Yayasan kita Umi Founder Fairuz yang telah mengizinkan saya dan tim saya untuk belajar di fokus grup ini. Terus terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah, Mentor Umi Yunia. Terus yang ketiga terima kasih juga untuk Mas Protko, Mas Krisnanto, I love you. Oke, terima kasih juga atas bimbingannya para TL dan WTL saya di kelompok 13. Ya, terima kasih untuk Teh Ika, Teh Ika, mentor Ika sama mentor Chen Chen. Oke. Dan teman-teman dan mentor-mentor semuanya, mohon izin sharingnya saya hari ini. Saya akan sharing apa yang telah saya lakukan sehingga bisa mencapai volume poin di atas 2.500. Oke, next. Oke, teman-teman, Jelambar Kampung Gusti ada gambar, ada bukti ya. Alhamdulillah saya sudah turun 16 kilo dengan menggantikan sarapan dan makan malam saya serta mengikuti bimbingan kelas meal plan untuk makan siangnya sama coach yang sangat berpengalaman. Oke, latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sambil bekerja di kos-kosan di daerah Mabes Polri, Mangga Besar, pojok belok kiri, ya. Oke, lanjut. Dan inilah why Herbalife saya, kenapa saya ada di Herbalife. Ya, yang pertama itu saya kepengen turun berat badan karena sudah sering sakit, nggak enak banget pakai baju nggak apa sih, nggak cocok gitu ya. Terus yang kedua, saya pengen punya uang banyak, pengen jadi orang kaya kayak seperti kemarin mentor Boru Sinaga itu ya. Ya, yang ketiga, saya pengen mempunyai keluarga yang sehat. Jadi setelah saya sehat, saya juga pengen anak-anak saya juga sehat. Terus why yang selanjutnya itu saya pengen mempunyai bisnis awalnya ya, karena kan saudara ipar saya itu semuanya pada berdagang. Nah, saya bingung, saya mau dagang apa nih ya. Dan waktu itu saya ditawarin bisnis sama mentor saya. Terus saya juga pengen bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi sehatnya nggak sendirian, seperti visi dan misinya Herbalife. Oke, next. Oke, nah inilah malaikat saya yang mempertemukan saya, yang bikin saya langsing saat sekarang dan punya penghasilan. Terima kasih banget buat mentor saya, mentor Neng Atika dan Ayah Momo. Ya, beliaulah yang mendaftarkan saya di fokus grup rumahan ini. Terima kasih mentor, saya doakan semoga mentor saya cepat naik level ya, jadi Prestim 15K. Amin. Next. Oke, dan inilah aktivitas demo saya. Ya, jadi selain ber-NC ya, ini harusnya NC dulu tapi nggak apa-apa. Saya biasa melakukan timbang keliling sama tim yang bisa ya, yang bisa hadir aja karena kan kita semua punya kegiatannya masing-masing. Jadi kalau yang ayo timbang keliling, kalau yang mau silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus saya juga melakukan shake party atau teh party di rumah-rumah customer saya. Terus saya juga melakukan kepo, tapi keponya yang masih di NC ya, masih kepo dalam ya. Terus saya juga melakukan flyeran dan masih banyak lagi yang saya lakukan sesuai sama ke waktu saya. Contohnya, misalnya saya lagi jalan ya berarti saya sambil nggak ada itunya ya.
ternyata nggak ada gambarnya ya. Oke. Jadi saya juga disesuaikan sama waktu dan tempat ya. Misalnya saya lagi nunggu Grab, saya duduk di sebelahnya ada orang gemuk, walaupun nggak gemuk saya sambil walk and talk ya. Saya punya builder dari situ ya. Jadi sekarang saya kasih 6 bulan kemudian dia baru menyerahkan diri untuk turun berat badan dan sekarang udah jadi supervisor. Oke, lanjut. Nah, inilah master DMO saya. Ya, kalau yang tadi itu DMO untuk meramaikan biar orang pada datang ke NC dan inilah DMO saya yang ber-NC dan di dalam NC itu saya ada kegiatan-kegiatan untuk meramaikan NC biar orang-orang itu pada hadir ke NC. Saya ada lomba turun berat badan ya, kayak yang lainnya karena sekarang lagi booming slim marathon, jadi saya namain slim marathon sahabat diet sehat ya. Alhamdulillah selama lomba turun berat badan itu kan ada ketentuan harus datang ke NC ya. Jadi alhamdulillah NC selalu rame. Terus saya juga mengadakan fit club ya. Fit club kemarin kan aku rada kesusahan kalau untuk yang datang sore itu gimana ini ya biar rame dan ternyata aku sharing sama mentor Arum, kata mentor Arum bikin fit club sore hari. Ya, jadi aku bikinnya pagi sore. Jadi kalau ada sore itu 3 kali ya. Jadi alhamdulillah sekarang NC sore aku udah mulai rame lagi. Terus saya juga yang sekarang saya lagi lakukan adalah undian. Jadi ibaratnya kayak loyalty program. Jadi setiap orang yang datang ke NC nanti nulis nama, setiap datang ke NC ya. Pokoknya datang ke NC minum, tapi kalau datang doang ya nggak nulis ya. Datang dan minum, nulis nama, hadiahnya udah kita pampang di situ. Dan di tempat aku itu undiannya 2 minggu sekali, hadiahnya suka-suka saya. Kalau misalnya saya lagi pas ke Mbak Asi beli kaos, ya udah hadiahnya kaos. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke toko mana kemarin sempat kita kasih panci, bukan panci, wajan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini I love my team. Jadi untuk menjadi besar katanya perlu tim yang besar. Tapi tim yang besar dimulai dari yang kecil dulu. Ya, terima kasih untuk tim-tim saya yang sudah mendukung, yang sudah bekerja keras bareng-bareng ya, go next level. Aku tahu kita pasti bisa ya. Kalau mereka saja bisa, kita juga pasti bisa. Asalkan terus bertahan, jangan bertahan aja, kita harus bekerja dan lebih keras lagi. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah pembukuan saya. Jadi dulu di saat aku awal-awal ikut Herbalife, aku dengar sharing dari mentor Dedi Faisal. Jadi kata Dedi Faisal itu gini, kalau kita melakukan sebuah bisnis atau sebuah penjualan tidak ada pembukuan, itu katanya seperti menggali lubang, menggali kuburannya sendiri. Nah, dengan ikutnya dengan ikutnya fokus grup ini, jadi kayak tuntut gitu ya, benar-benar harus ada pembukuan, apalagi mentor Ika yang keren banget, selalu mengingatkan ya, alhamdulillah ini adalah kartu VIP di NC saya, jadi NC saya masih NC original ya, masih yang PPNC, belum ada yang loker ya, masih banyak yang VIP NC-nya. Yang VIP 10 sama 30 itu. Terus kita ada absen NC, terus ada pembukuan NC, terus ada pembukuan retail. Ya, jadi alhamdulillah diajarkan semua sama Umi Virus ya. Dan dulu di awal aku masih jadi SC, aku pernah ikut fokus grup rumahan di rumahnya Umi Virus, itu di Awaludin. Ya, waktu itu juga diajarkan ini, jadi ketahuan, oh iya ya, ternyata dalam seminggu itu aku dapat uang sekian ya. Oh iya ya, ternyata ya.
Walaupun uangnya sudah balik lagi ke modal, tapi kita tahu di situ ada pembukuannya karena ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya udah dari zaman pertama, tapi jarang kita lakukan. Tapi beberapa bulan akhir ini saya melakukan kembali. Jadi kalau untuk NC yang tradisional kayak kita yang masih 10 dan 30 itu labanya atau profit kita kan 41% ya. Jadi modalnya kita itu 59% ya, misalnya dapatnya berapa, pokoknya 59%-nya masuk ke modal. Jangan lupa 30%-nya untuk bisnis, kayak mau STS, mau member training gitu ya. Terus kita juga harus menabung. Aku kemarin pas lagi di Bandung itu, pas yang Umi founder itu menekankan kita untuk nabung, itu kata saya, wah iya bener ya. Karena kan hidup itu terus jalan, bukan hari ini aja. Jadi suatu saat nanti pas kita lagi ada apa-apa, kita punya tabungan. Dan itu benar banget. Dan jangan lupa bersedekah. Ini adalah 59, 30, 10, 10 ini dari hasil NC. Ya, bukan dari retail. Kalau dari retail aku cuman ada buat tabungan sama buat sedekah. Nggak ada bisnisnya. Oke, lanjut. Terus itu ada sedekah pagi yang selalu diajarkan sama Umi Fai ya. Dan biasanya kita salurkan untuk para duafa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hasil bisnis saya ya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah di kampung. Benar-benar bikin uangnya dari Herbalife ya. Kalau di kampung itu bikin rumah nggak kayak di kota. Jadi kalau di kampung itu nyicil. Jadi misalnya pertama saya punya uang berapa, dijadiin fondasi dulu. Dan alhamdulillah tapi sekarang sudah rapih ya yang di kampung. Dan alhamdulillah saya juga bisa DP rumah di daerah Cibubur ini, di daerah Kranggan, di tempat saya buka NC. Alhamdulillah. Terus kemarin baru beli motor PCE. Yeay, walaupun belum punya mobil, next impian saya itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, aku pasti sukses. Kalau tidak sukses, pasti bukan aku. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Siapa yang mendengarkan? Silahkan ketik angka 1. Saya mendengarkan ketik angka 1. Luar biasa ya. Selamat ya. Udah punya rumah di kampung, DP rumah di Kranggan, punya motor baru. Wah, seru ya. Luar biasa. Oke. Pakai salam dulu nggak, mentor? Ah? Diakhiri pakai wassalamualaikum ya. Wah, boleh. Nanti tinggal tanya jawab. Iya. Demikian dari saya, karena diawali dengan salam, saya akhiri juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, ingat Cipur. Oke teman-teman, Cipur mau tanya dong, berapa pelanggan aktifnya? Customer aktifnya ada berapa? Kalau customer aktif yang di NC, kalau untuk sekarang nggak terlalu ramai banget, 20 sampai 25. Tapi kalau yang customer di luarnya aku ada 20-an yang aktif setiap bulan itu repeat order. Luar biasa ya, berarti hampir 40 ya. 40-an ya, maksudnya member aktif yang terus minum produk gitu ya. Iya. Luar biasa itu, kalau belum buat makan pribadi ya, jadi rumah bisnisnya itu ya bisa lah angka 5.000 mah itu ya Cipur ya, kalau customer seperti itu ya, luar biasa gitu teman-teman ya. Terus saya mau tanya,
sebelum saya nanya teman-teman dulu deh, saya sudah ada di kepala nih tadi mau nanya nih. Ada yang mau nanya nggak nih Mas Sipur? Mau belajar sama Sipur. Sipur ini orangnya riang teman-teman. Mau belajar orangnya luar biasa, riang gembira, selalu happy gitu ya. Mungkin ada problem kali ya, tapi nggak ditunjukin gitu. Semua orang hidup ya Sipur ya. Tapi kalau ketemu Sipur itu wah happy, bahagia gitu ya, luar biasa. Jadi memberikan energi yang positif untuk orang yang bertemu dengan Sipur ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah paham semua. Emang nggak ada materi ya, Bentor? Ya. Abang, ada yang mau ditanyakan? Abang Haris, ini Abang Haris ini kan jauh nih loh, Abang Irfan Haris Siregar. Nah ini ya, kalau nggak salah dari Tanjung Balai apa dari mana gitu. Tapi rajin sekali belajar Abang ini saya lihat ya. Adakah yang mau bertanya? Nanti. Oke, kalau nggak ada saya yang nanya. Ipur saya mau tahu dong, kan tadi kamu lagi walk and talk, gitu ketemu orang. Nah, sharing dong, gimana cara kamu ngomong sama orang baru yang tidak dikenal, walk and talk, dan kamu sampai dapat nomor WA-nya gitu. Gimana cara kamu minta nomornya itu? Kan ketemu orang baru tadi di halte. Akhirnya 6 bulan kemudian baru kamu closing gitu loh, baru ketemu dia gitu kan. Gitu. Apa yang kamu lakukan sehingga dalam waktu 6 bulan itu follow up kamu bagaimana? Di saat kapan kamu follow up-nya? Kamu sharing dari pertama ketemu deh, Ipur kalau ketemu orang baru gimana? Terus gimana cara dapat nomor WA-nya? Karena jujur teman-teman, untuk hal kayak gitu ketemu orang baru, nggak dikenal, terus minta nomor WA, ujuk-ujuk gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak mudah gitu. Tahu deh buat teman-teman. Itu yang mau saya tanyakan. Silakan Ipur. Oke, baik. Kalau yang saya lakukan itu, saya kalau mau duduk, itu nggak mau yang nggak ada orang. Jadi kalau aku duduk pasti mepet-mepet biar ada orang gitu ya, Mentor. Jadi waktu itu namanya, ya ada. Terus aku pas ketemu, dia lagi ada main sama anaknya. Jadi aku, anaknya lucu ya. Jadi sama kayak yang lain PDKT dulu. Nanti kan aku kan pakai pin. Dia lihat, Mbak turun 16 kilo. Iya, alhamdulillah saya turun 16 kilo. Mbak, pokoknya kita ngobrol dulu, ngobrol biasa, disesuaikan sama kondisi. Nanti kalau misalnya udah, selalu saya arahin, selalu saya mengenalkan diri, Mbak, saya ini buka Herbalife loh, buka NC di daerah sini. Mbak, rumahnya di mana? Misalnya dia dekat, saya selalu arahin ke NC. Pas dia mau pulang, oh iya saya, ini kartu nama saya. Nanti kalau misalnya ada temennya, saudaranya, atau mbaknya sendiri yang mau ikut program sama saya, kabarin aku ya. Biasanya kan dia nggak langsung ngasih nomor. Terus aku gini, gimana kalau aku minta nomor WA-nya kamu, biar nanti aku save di HP, nanti kalau aku bikin status, kamu lihat status aku. Siapa tahu suatu saat nanti mau, langsung ping aku ya. Gitu. Jadi nanti setiap hari kan ada jam-jamnya tuh, kita kan sering mainan HP. Kita prioritaskan lihat statusnya orang-orang yang belum pada minum Herbalife. Nanti kita ini tegur dia, misalnya dia ada lagi lomba sama anaknya, lucu banget ya. Pokoknya biar ada kayak omongan. Terus aku juga seperti yang lainnya kayak ada BC gitu ya Mentor, BCTO, target operasi gitu. Jadi setiap pagi, nggak harus pagi, pokoknya aku sapa mereka, dilanjut seperti itu. Dan alhamdulillah karena aku sering komen, dia juga sering lihat status aku, mungkin dia udah jenuh sama badan dia, akhirnya dia datang ke MC aku. Seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman diawali dengan PDKT, gitu ya, luar biasa ya. Akhirnya terus di follow up ya, ada TO-nya loh ya, ada target operasi. Artinya sih kalau kita mau melakukan secara
konsisten ya Cipur ya, diingat-ingat kembali gitu ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya di sini sama Cipur? Jangan diam saja. Oke, Cipur ada berapa supervisornya sekarang? Ada 12. Ada 12. Ih, keren banget ya. Ada 12 supervisor. Aktif semua kah? Alhamdulillah walaupun volume poinnya kecil-kecil tapi ada mentor, ada volume poinnya. Aktif ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu ada berapa di situ, di dalam 12 itu yang lolos LDR-nya ada berapa? Biasanya sih bertiga sama aku, tapi sekarang nggak ada, mungkin LDR Oh berikutnya belum? belum. Oh ya. Tapi Cipur baru Cipurnya kan? Baru akunya. Ya. Tapi Ya, no baru problem. bulan ini sih mentor, bulan kemarin-kemarin Baru yang kali ini. Oke, no problem. Jadi biar teman-teman di dalam ruang Zoom ini juga merasakan gitu bahwa oh biasa Cipur di posisi aktif Poltim ya teman-teman dengan 10.000 ya PO itu biasanya ada 2 ya yang ke LDR gitu ya. Nah, tapi yang kali ini tidak gitu kan, belum ya. Nah, jadi di sini mungkin ada yang ngalamin hal yang sama, mungkin ada yang ngalamin penurunan gitu ya. Makanya teman-teman agar kita selalu kuat hadir di ruang Zoom ini setidaknya saya ada temennya gitu ya. Oh, berarti bukan saya saja gitu ya. Jadi kita tambah semangat dan kita tidak merasa sendirian. Cipur ada yang nanya nih dari Likawati. Nah, Kak Likawati tanya, kan Cipur punya 20 customer mandiri. Bagaimana cara Cipur memfollow up customer yang program mandiri agar terus repeat order? Oke, baik. Jadi teman-teman, aku sih sebenarnya apa yang saya lakukan itu sama kayak yang lainnya. Cuman mungkin ini aja kali ya, konsisten apa enggaknya. Jadi kalau aku tuh, kalau yang untuk yang di luar NC, ada sebagian yang ikut maraton, ada sebagian yang tidak. Nah, kalau yang tidak itu, aku punya grup BC. Sama kayak yang TO tadi, jadi walaupun sudah, jadi aku ada BC-nya namanya BC Customer Mandiri. Sama aku BC, nanti kalau setiap kali aku punya promosi, jadi promosi itu aku kayak setiap bulan itu bikin dari promosi yang, kan di jaring laba-laba kita ada target. Ada yang target cuma 50 VP, target 100 VP, target 200 VP, bahkan 500 VP. Itu tuh kita bikin BC masing-masing. Biasanya aku bagi 2 tuh sama Mas Kris. Mas Kris, kok bagian yang 50 VP deh. Nanti aku bagian yang 100 sama yang 200. Nah itu kayak promosinya pun berbeda. Jadi nanti aku kasih promosi Mbak Lika. Jadi misalnya yang biasa beli volume poinnya cuma sedikit, beli produknya sedikit, ya misalnya beli 2 produk apapun dapat botol. Nah misalnya kayak sekarang lagi ada kolagen, kalau misalnya yang belum pernah nyobain kolagen, kalau belanja hari ini, transfer hari ini juga, nanti aku kasih icip-icip kolagen. Kan dia jauh, nanti aku taruh di plastik. Gitu. Selain dapat hadiah, misalnya yang 100 VP kan biasanya ada yang dapat kaos atau produk. Nanti misalnya aku kasih pemanis itu, aku kasih 1 sendok aja ya, yang namanya juga tester. Gitu. Jadi kayak terus walaupun mereka nggak order, aku tetap kayak nanya gitu loh. Sama kayak yang lainnya, jadi tetap ditanya, tetap dikomen, kayak gitu mentor. Berarti ya Mbak Lika ada yang mau ditanyain Mbak Lika? Ya, Mbak Cipur mau tanya lagi, gimana untuk customer yang nggak punya HP, nomor HP, terus customernya kan sudah tua. Gimana cara follow up-nya Mbak Cipur? Kalau Mbak Lika, aku sebagian besar customer aku masih muda-muda. Adapun yang tua tapi mereka punya WA gitu. Tapi ada sih,
Seandainya di posisi terjadi sama Cipur, coba Cipur punya ide apa? Kalau untuk Jadi, orang tua yang tidak punya HP, tapi program mandiri di rumah. oh, aku punya customer di kampung, jadi dia itu berkebutuhan khusus ya, ibaratnya dia sakitnya udah luar biasa. Dia nggak punya HP, tapi aku ada emak saya kan di kampung, jadi saya lewat emak saya, jadi emak saya yang datang ke situ. Tapi kalau misalnya di daerah Keranggan sini ada juga sih, tapi nggak banyak. Biasanya aku suka mampir, misalnya nih aku mau kemana, lewatin rumah dia ya aku mampir sebentar. Cuma sebentar doang, tapi dia udah seneng. Ya, siap. Ya, disamperin Mbak Lika. Ya, siap. Makasih. Ya. Ada lagi Mbak Lika, keren ya Mbak Cipur ya, Mbak Lika ya. Customer mandirinya banyak Mbak ya. Customer mandirinya banyak ya Mbak Lika ya, ditambah customer aktif luar biasa. Saya lagi ngebayangin tuh 40 customer bertaburan. Repeat order. Afirmasi aja dulu. Tapi gini mentor, jadi misalnya bulan ini dia udah beli banyak, biasanya bulan depan dia paling repeatnya nggak banyak gitu ya, tapi selalu beli ada walaupun cuma 1 atau 2 produk. Iya. Terus itu udah keren banget. Ya, terus teman-teman dulu di awal-awal aku menjalankan NC itu, aku tuh nggak pernah mencapai 3.000 padahal aku itu seorang active working. Ya, sama kayak yang lainnya, jadi aku memang basicnya bukan seorang pedagang, jadi nggak bisa dagang. Terus aku tuh kayak nyari sela, akhirnya sekarang alhamdulillah udah bisa 3.000 ke atas ya, dan alhamdulillah cara untuk aku dapat volume point selain yang tadi BC promosi, aku juga melakukan arisan. Sama lah, arisan. Tapi arisannya aku arisan produk ya? Iya, tapi arisan produk ini nggak cukup satu, jadi mentor. Jadi di NC aku kan sebenarnya orang itu ada banyak, cuman yang aktif ke NC kan nggak terlalu banyak untuk sekarang. Jadi aku buka kloter arisan, kloter pertama. Jadi ada 15 orang, ya. Nanti kalau kloter pertama udah penuh, aku langsung bikin lagi kloter kedua. Jadi aku sampai ada 4 kloter. Jadi 4 kloter itu, satu kloternya itu 15. Jadi ada berapa? 60. Jadi kayak untuk volume poinnya itu seperti itu. Berapa arisannya? Jadi kan satu kloternya 1,5 juta mentor. Jadi ya kalau dapat volume poin ya 100 nyampe 100 lebih malah ya, 110-an. Itu kali 4 kloter, kocoknya sebulan 3 kali. Jadi 4 kali 3. Maksudnya 1,5 juta tuh berapaan? Tiap hari kah atau gimana uangnya? Oh iya, jadi aku harian bisa, langsung 10 hari juga bisa, karena kan NC saya dekat pasar. Berapa tuh? Kalau 1,15 dapatnya 1,5 juta, berapa? 10.000? 15 orang? Iya, orangnya hasilnya berarti berapa? Jadi kan karena aku deket pasar, orang-orang pedagang, jadi tuh kayak harian bisa, pokoknya kocoknya itu 10 hari sekali. Jadi karena orang pasar biasanya kan dia nyisihin sehari-sehari gitu ya. Kalau misalnya bayarnya harian, berarti sehari 10.000. Kocoknya 10, tetap kocoknya 10 hari sekali. Gitu. 10.000 sehari, ya. Jadi 15 orang. Seminggu 3 kali. Sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Hari ya. Ya. Jadi itu mah uang merem lah ya. Gitu ya. Luar biasa. Iya. Ya iyalah 10.000 mah uang jajan siomay, uang jajan apa juga nggak terasa gitu ya. Tapi kita ngambil peluangnya dari situ gitu maksud saya. Gitu ya. Keren ya Cipur ya, maksudnya teman-teman tadi boleh dengar kata Cipur, dia juga tadinya level AWT, tapi dia juga nggak stabil, tadinya di 3.000 volume poin teman-teman. Jadi tapi kalau orang mau selalu cari cara.
Jadi Purni selalu cari solusi, cari cara, apalagi, akhirnya ketemu gitu ya Pur ya. Terus dicoba, dijalanin. Pastinya ilmu-ilmu itu didapat dari fokus grup ya si Pur ya. Teman-teman yang sharing, pastinya teman-temannya dari training-training gitu ya. Nah, si Pur di sini ada Ibu Ira yang mau bertanya tadi. Ibu Ira silakan. Mau buka mic-nya Ibu Ira? Halo Ibu Ira. Tadi Bu Ira bilang sinyalnya keren katanya gitu ya. Gitu. Jadi tadi tanya tuh, boleh bertanya Bu Ira, kalau nggak bisa buka mic, Ibu Ira boleh ketik aja Bu Ira. Tuh. Tadi Bu Ira ngetik tuh di chat ya, boleh bertanya katanya gitu. Baik teman-teman, sambil nunggu Bu Ira, ada lagi kah yang mau bertanya? Saya boleh bertanya, Mentor. Oke, siap Pak Mantul. Ya. Semangat pagi, Mentor. Kenalkan saya Abraham dari Medan. Oh. Pak Mentor. Mbak Cipur, saya mau nanya dong. Ini kan Mbak Cipur sama Mas Kris kan udah dua-duanya full timer di Herbalife ya. Iya. Jadi saya pengen tanya nih, karena juga banyak yang nanya sama saya. Mungkin yang saya sama istri juga sudah full timer. Banyak sama nanya sama saya, bagaimana cara Mbak Cipur, ini pengalaman pribadi Mbak Cipur ya, membuat supaya suami itu tetap on fire di Herbalife, ya kan? Terus kedua, perannya bagaimana? Apa peran yang ini pertanyaan sering saya tanya sama orang-orang yang sudah full timer pasang-pasangan di Herbalife ya. Bagaimana pembagian peran di bisnis Herbalife terhadap suami dan istri gitu, Mbak Cipur. Terus satu lagi saya mau sharing soal minta nomor handphone tadi ya, ada nanya ya, saya pernah dengar sharing dari mentor Syarifah, dia bilang cara minta handphone itu kalau kita pas ketemu jadi caranya itu dia bilang gini, saya itu sering sekali dia bilang, yuk boleh yuk mbaknya udah selfie belum di sini, dia dalam satu perjalanan gitu ya, udah selfie belum, yuk selfie bareng yuk gitu ya. Nanti dia selfie pakai handphonenya, lalu berikutnya dia itu bilang, boleh nggak minta WA, nanti fotonya saya kirim lewat WA aja gitu. Jadi caranya itu dengan minta selfie bareng, jadi mereka begitu dia selfie bareng dia minta nomor handphonenya. Itu yang kemarin mentor Syarifah sharing. Ini ternyata keren juga caranya ya. Jadi demonya demo selfie gitu. Ya itu pertanyaan dari saya. Pak Mantul, selfie ya. Sama ibu-ibu ya. Bu, selfie dulu kita Bu. Kalau saya sih biasanya ibu-ibu yang minta selfie sama saya, mentor. Iya. Keren dah pokoknya. Makasih ya, Pak Mantul ilmunya ya. Oke, Cipur tadi ada 2 pertanyaan Cipur. Ya, silakan Cipur. Ya, oke, terima kasih Pak Mentor. Jadi kalau aku sama suami emang sudah di Herbalife semua. Tapi emang ID-nya itu punya Pak Krisnanto. Ya, jadi ID atas nama Pak Krisnanto. Jadi emang dialah yang harusnya itu lebih bersemangat. Ya. Tapi karena kenapa Mas Kris awalnya mau terjun di Herbalife, ya emang ID dia, tapi yang mulai emang saya duluan. Dulu itu dia kayak dapet, nggak tahu pas lagi training apa sama kakaknya Bu Marina, siapa namanya? Om Yo. Nah, dikasih wejangan sama Om Yo, tiba-tiba dia memutuskan untuk resign. Aku juga deg-degan. Ya, terus untuk pembagiannya, kalau untuk di NC, kan kalau untuk ngomong ke orang itu rada malu ya. Jadi aku taruh aja di belakang. Jadi dia bagian blender, nanti bagian follow up atau ke customer itu bagian saya. Terus biasanya habis tutup NC, kita bareng-bareng di depan NC sebentar, nanti lanjut ke pasar. Bareng-bareng. Gitu mentor. Terus mentor aku juga sama. Jadi waktu itu tuh aku tuh paling suka misalnya walk and talk sambil minta nomor WA.
Alhamdulillah aku bisa di situ juga. Terus aku kesusahan nih. Tadi siapa ya namanya ya? Aku lupa itu Mbak itu. Nah, akhirnya besoknya lagi tercetus itu kayak Pak Mantul begitu. Jadi begitu aku ketemu sama orang, minta nomor WA-nya, sebenarnya jangan langsung ditulis di HP, harusnya pakai kertas atau pakai buku. Jadi kita harus tulis di buku. Kalau kata mentor saya itu jangan mengandalkan otak. Karena ia sekarang bisa ingat, besok pasti lupa. Gitu ya. Jadi di awal-awal tuh aku selalu minta itu langsung aku save di WA. Nanti aku lupa orangnya itu siapa tadi. Terus aku lanjut, aku save lagi di WA, terus aku pakai selfie mentor. Jadi kita selfie yuk, selfie nanti aku kirim ke dia. Maksud aku tuh buat tanda, oh ini Mbak yang tadi ini ketemu di sini. Tapi setelah seperti itu juga ternyata nggak terlalu efektif. Akhirnya aku kalau kemana-mana bawa buku. Jadi harus dicatat di buku. Jadi nanti pas pulang, kadang misalnya nggak langsung di follow up, atau ntar malam atau besok itu bisa kita buka, oh iya Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini. Jadi nanti kita jadiin satu BC-nya, misalnya tanggal 19 Agustus sekian. Jadi ada 10 orang dalam BC itu. Nanti di WA-nya satu-satu kenalan, minta dia nge-save nomor saya. Kan kalau saya mau BC, kalau dia nggak save nomor kita kan nggak masuk. Nah, terus kalaupun BC, biasanya suka ada yang balas, ada yang enggak. Itu kan bisa kelihatan siapa yang sudah baca, siapa yang belum. Nah, nanti yang belum baca, maksudnya yang belum udah baca tapi nggak komen, kita yang nanya ke mereka, gimana promosi yang tadi? Keren banget loh kaosnya. Aku gitu. Ah, masa sih? Iya. Misalnya dia nego nih, tapi aku kaos nggak mau Mbak Cipur, aku pengennya legging. Oh bisa, khusus buat Mbak itu bisa. Gitu. Pokoknya apapun itu biar intinya biar closing dan budgetnya sesuai lah, cocok. Gitu. Gitu. Terima kasih mentor. Cipur itu BC-nya ke orang baru atau ke apa? Kok tiba-tiba langsung kaos? Iya. Kan tadi kita lagi itu. Enggak kan BC aku ada banyak tuh. Kalau BC untuk orang yang baru dapat nomor WA, itu tuh WA biar dia save nomor aku. Nah, nanti selanjutnya kalau buat orang-orang yang baru, kalau yang kan ada yang deket NC sama yang jauh, tetap dibedakan. Nanti kalau yang deket, biasa aku kasih promosi yang kepo itu loh mentor, kepo dalam tapi ya. Iya yang 3 hari. Tapi harus diambil hari ini gitu misalnya. Itu. Tapi kalau yang orang yang jauh, biasa sapa-sapa aja. Oke. Pak Cipur tadi yang nanya di situ sharing dong untuk arisannya katanya gitu. Untuk arisan yang ya arisannya tolong di sharing mungkin kurang jelas kali. Oke. Jadi arisannya itu dikocoknya 10 hari sekali. Boleh harian bayarnya, boleh langsung 10 hari sekali. Kan kocok 10 hari sekali itu 100.000. Kalau mau harian artinya 10.000. Gitu. Nah, aku ada 4 kloter di situ. Pokoknya yang aku tahu, bahkan arisan ini mentor aku tawarin sama orang yang belum program. Terus bisa jadi kayak ada jadi arisan ini tuh kayak ada coy. Jadi misalnya aku punya temennya yang aku kenal 1. Tapi dia bilang, Mbak teman aku bisa ikut arisan nggak? Ntar aku tanya dulu kan, kamu udah tahu Herbalife belum gitu-gitu. Tahu tapi belum pernah minum katanya. Jadi ada 1 orang sampai bawa 3 orang untuk arisan. Nah itu awalnya dengan arisan, tapi sekarang udah jadi pecinta produk mentor. Luar biasa.
Nagihnya riuh nggak tuh? Kan nggak dikenal, coy. Jadi yang bertanggung jawab orang yang bawa, yang bayar arisannya. Nah, kalau yang nggak dikenal itu aku langsung, misalnya yang bawa namanya Mama Jojo. Jo, aku minta nomor WA yang kau bawa gitu. Nanti tetap aku sapa. Nah, nanti bilang terima kasih karena sudah ikut arisan kita. Nah, itu nanti setiap 10 hari, enggak 10 hari ya, misalnya besok aku mau kocok, hari ini aku ingetin mereka. Jadi kalau Jo biasanya mereka transfer. Iya, itu kan otomatis buat beli produk ya, uangnya ya. Iya. 1,5 juta itu. Jadi mancing boleh coynya tadi yang tadinya nggak mau, belum ada rezeki mungkin ya. Jadi dengan ikut arisan jadi ikutan bisa gitu ya, minum nutrisi ini gitu ya. Syukur ya. Terjawab ya teman-teman. Jadi itu buat beli produk gitu. Saya tadi mengingatkan kembali, ya Cipur. Dan kan kalau arisan itu tuh banyak untungnya. Jadi contohnya gini, kan arisan 1,5 juta. Tapi dia pecinta produk. Yang udah pecinta produk nih ya, yang udah pecinta produk tuh biasanya dia belanjanya sampai 3 juta gitu mentor. Jadi dia nambah 1,5 juta. Ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh kurang. Jadi misalnya 1,420.000. Saya duitnya masih ada nih, kok bisa ambil apa? Misalnya nambah NRG. Oh berarti kamu nambah lagi sekian ya, gitu. Yang penting pokoknya udah ada duit di tangan tuh tinggal tergantung kita deh follow up selanjutnya ya. Iya. Gitu. Keren ya. Ibu Ira udah masuk. Ibu Ira ada yang mau ditanyakan Ibu Ira? Silakan. Ya, siap. Ya, maaf ini lagi mau mulai meeting. Ya, siap Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ira. Apa kabar Kak Cipur? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Maaf ini lagi mau bisnis meeting. Nggak jelas ya? Afwan, nggak jelas ya? Bu. Jelas Bu, Ibu mau bisnis meeting, saya tahu ada mau PDP ya Bu. Pertama, saya kan kepengen ke tempatnya Pak Cipur tuh waktu itu, tapi belum bisa. Pertanyaannya gini, sharing dong tentang bagaimana mengawalinya membuka NC di pasar. Sekaligus Kak Nurlita tuh, saya mau ke sana jadi belum jadi juga. Sharing karena saya punya rencana ada customer saya mau buka juga NC di pasar, tapi daerah-daerah Bandung sana gitu. Kira-kira bagaimana mengawalinya atau biasanya kalau di pasar itu lebih banyak kita menawarkan kepada para pedagang sekitar ya. Itu gimana untuk Sinyal ya mentor. Sinyal ya Bu Iranya. Ya, dia NC-nya nggak di pasar Cipur. meyakinkan Ya. Ibu Ira tutup kamera aja nggak apa-apa Bu Ira. Bu Ira. Bu Ira. Orang di pasar itu ya. Ini tutup aja. Takut nggak kuat sinyalnya, ditutup aja kameranya. Ya baik. Ya itu sharingnya aja dari Kak Cipur dan Kak Nurlita ya yang punya pengalaman buka NC di pasar. Itu dulu deh. Terima kasih. Maaf. Oke, saya sih udah nangkep sih bagaimana cara memulainya untuk buka NC di pasar. Ayo Cipur, jawab. Baik, terima kasih. Jadi awal mulanya saya buka NC, sebenarnya aku bukan di pasarnya, tapi di luar pasar. Ya, jadi dulu tuh sebelum aku terjun ke bisnis Herbalife, aku tuh diajak sama mentor saya untuk sekolah PPNC. Ya, PPNC di Surabaya waktu itu 5 hari apa seminggu gitu. Tunggu, anak saya telepon.
Oke, maaf. Jadi setelah menggebu-gebu semangatnya di PPNC itu, di PPNC kan dikatakan seperti ini. Jadi teman-teman, untuk orang yang punya duit sama yang nggak punya duit, banyakkan yang duitnya sedikit, katanya gitu. Jadi banyakkan orang biasa gitu ya. Terus kata mentor yang pas di PPNC juga, kalau di pasar itu uangnya kan dapatnya setiap hari. Gimana sih ngomongnya? Jadi seperti itulah ibaratnya di pasar itu tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi waktu itu si mentor itu menyarankan kalau buka NC itu yang dekat sama orang, katanya gitu, yang ada kolam ikannya kalau Mbak Nah ngomong ke saya. Jadi pas banget kan sama PPNC. Jadi pas begitu lagi menggebu-gebunya, ya udah jadi carinya yang deket-deket pasar situ. Terus kalau kata mentor sih mau di dalam pasar mau di luar pasar asalkan kita terus mengundang pasti ada plus minusnya juga. Seperti itu. Gimana sih mentor? Semuanya gitu deh. Ya, semoga terjawab ya Ibu Ira ya. Kalau saya sendiri memang sudah terakhir ya bertemu Herbalife di pasar. Jadi memang dari presiden tim kami Nur Hayati Lubis duplikasinya memang di pasar gitu. Jadi kalau presiden tim kami, nenek kami bilang di pasar itu banyak orang, perputaran uang, yang kita sehatkan dulu nomor 1 adalah pedagang, itu yang otomatis pasti dapat duit tiap hari orang itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya otak saya kalau ada pasar NC gitu. Jadi udah seperti itu. Makanya saya alhamdulillah juga udah terduplikasi. Saya sendiri di pasar Palmera ada 3, di pasar Singaparna Iwan itu ada 6 di dalam satu pasar. Gitu ya. 6 NC. Itu di Singaparna gitu. Dan saya tuh di dalam satu pasar 3, di seputaran saya itu ada nggak jauh dari situ jaraknya 1, 2, 3, 4 ada 4 gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kita juga akan dikasih ilmu ya, nggak penting gimana sawahnya, yang terpenting adalah siapa petaninya. Itu sih juga penting gitu teman-teman ya. Oke. Ibu Ira semoga terjawab ya, ditunggu nanti visit NC-nya kita janjian lagi karena memang kalau Ibu Ira mau buka di pasar, Ibu Ira saran saya harus visit ke tempat di pasar Merah beranak pinak kayak beranjak ke pitu-pitu. Nah jadi Bu Ira harus datang ke NC yang ada di pasar, gitu Bu Ira ya. Nanti kita japrian lagi Bu Ira ya. Oke. Tadi saya menangkap gini teman-teman yang Cipur tadi yang pertanyaan Likawati ya, bagus gitu teman-teman. Jadi kata Cipur tadi cara nge-follow up-nya dibagi 2. Mas Kris, kamu yang 50 PV, yang di bawah 100. Iya Bu Ira. Saya yang di atas 100 PV. Nah teman-teman maksudnya gini loh. Berarti mereka ini rapi pembukuannya gitu loh. Jadi benar-benar dicatat nih. Yang si ini kemarin berapa volume poinnya, yang ini berapa gitu kan. Jadi tahu gitu loh kemarin itu dia belanja apa gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi keren gitu ya maksud saya, bagi tugasnya keren gitu ya. Oke, Pak Mantul ada lagi mau ditanyakan Pak Mantul? Pak Mantul luar biasa nih. Tadi ngetik apa Pak Mantul ya? Kang Denny ada yang mau tanya Kang Denny serius pisan Kak? Kali ada yang mau ditanyakan Kang Denny. Kak Efri nih, Kak Efri pasti nih ya, sibuk tuh dia Kak Efri itu ya. Maaf kok lagi rapim nih, rame nih suasananya. Tuh liatin Kak Efri itu. Lihat lagi rapat teman-teman pemerintahan tuh liatin tuh. Masih rame. Rapat dinas. Lagi rapat dinas di Aceh, dia sempetin untuk fokus grup, ngedengerin Cipur. Ya Allah. Harus inspirasi, terima kasih Mbak Cipur. Motivasi Mbak Nurlita nih, pasar-pasar harus gebrek pasar gini. Iya. Oke ya. Ada lagi teman-teman?
Kak Cencen ada yang mau tanya nggak, Cencen? Saya Mbak Cencen, ada yang mau ditanyakan? Oh, Nah. ada yang mau tanya? Ayo. Ya, ada. Pak Dokter Sap. Silakan Dokter Sap. Sayang ya Pak Dokter. Sebentar ya pasien. Silakan Pak Dokter. Pak Cipur, saya mau nanya, tadi kan dapat nomor kan pelayaran atau apa gitu kan, atau work and talk-nya. Ngubungin orang itu, dia kan belum langsung masuk camping. Ngubungin dia hari keberapa, ke telepon apa di chat WA gitu. Ngubunginnya biasanya Ya. kalau nggak langsung, aku besoknya. Pakai chat WA, mentor. Oh, chat WA ya, udah telepon ya. Oke, kadang chat WA kadang-kadang kurang respon orang tuh. Telepon. Ya, makasih gitu. Di situ tuh Sama-sama. kamera ya. Ya, siap Pak Dokter. Ya. Luar biasa ya memang ya kalau dapat list itu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kaita. Pur, aku tadi kayaknya pertanyaan Pak Mantul itu belum terjawab loh kalau menurut aku. Yang mana, mentor? Karena pertanyaan saya itu sama kayak pertanyaan Pak Mantul. Gimana ini agar suami ini bergerak gitu loh? Apa yang Cipur iniin gitu loh? Maksudnya bener nggak sih Pak Mantul? Bener, mentor. Itu maksud saya tuh kadang kan kita aja ngerasa gitu kan, ayo. Kadang ya namanya sama pasangan. Curhat. Karena masalahnya lihat itu kalau Cipur gimana gitu sama Mas Kris gitu. Apalagi kalau udah ngelihat tanggal segini nih, aduh, kalau mau poin masih segini nih gitu kan. Gitu. Gimana Cipur? Iya, alhamdulillahnya sih kalau Mas Kris itu mau gitu ya. Misalnya, Mas Kris, aku mau ke sini. Misalnya aku mau kemana, nanti dia, oh iya, gimana sih ngomongnya kalau aku nggak bisa ya? Jadi tuh Mas Kris itu nurut mentor ke saya. Maksudnya nurut dalam artian kayak mendukung gitu ya. Jadi misalnya aku sama dia itu ibaratnya dua orang yang berbeda. Jadi kalau aku tuh lebih kayak yang mau langsung gitu. Tapi kalau Mas Kris itu orangnya yang cuman ngarahin doang, mentor. Jadi gini, dia kan manggil aku Dek gitu ya. Dek, jam sekarang itu sekolah sana itu lagi bubaran loh. Di situ tuh banyak ibu-ibu gendut. Ya ntar akunya, oh yaudah, ayo kita ke sana gitu. Nanti kita mau ke sana berdua-duaan. Dia tuh jadi kayak teman gitu. Jadi kayak teman, misal kalau sendirian kan suka agak rada malunya. Nanti sama dia kan jadi ada temennya gitu ya. Jadi aku mah udah pasang timbangan, udah ngomong-ngomong kan dia mah cuma berdiri aja gitu. Biasa aja. Tapi alhamdulillah dari situ tuh kayak closing member-member baru gitu, mentor ya. Nanti dia di sana loh ada ibu, kalau sore ada ibu-ibu sini gitu. Dia yang suka begitu, mentor. Jadi dia mungkin pas lagi keliling sendiri, mungkin dia pas mau masuknya itu nggak bisa ngomong mungkin. Jadi besoknya ngomong ke aku, nanti aku yang jalan ke situ. Gitu. Dia tuh bagian kayak ngasih informasi. Tuh pasangan besti katanya Pak Mantul. Pur mau tahu dong, contoh ada ibu-ibu sore lagi ngumpul. Nah, di situ kata Pak Mantul, kata si Mas Kris bagian gemuk. Nah, si Pur masuk dong ke situ ke lingkungan yang banyak emak-emak nih lagi nyuapin anak. Gimana cara Cipur masuk ke dalam lingkungan itu? Tiba-tiba ujuk-ujuk apa pembukaannya? Iya, ujuk-ujuk. Nah, jadi gimana, kayak coba? Ya disesuaikan sama kondisi. Nanti kalau contohnya kalau kemarin ada itu, ada yang jual. Biasanya kan kalau ibu ngumpul itu suka ada yang dagang di situ ya, mentor. Nanti aku tiba-tiba berhenti di situ beli minuman. Nanti duduk aja, nggak ada, pokoknya malunya itu dibuang. Sebenarnya mah malu sebenarnya ya. Tapi aku duduk aja di situ sambil minum. Ini rame banget ibu-ibu. Terus aku sambil minum, kalau nggak ada respon dari mereka, aku yang ngomong gini, maaf ibu-ibu,
aku adalah konsultan nutrisi. Kan mereka nggak kenal aku. Aku adalah konsultan nutrisi yang lagi belajar. Nah, aku bawa ada telepon lagi. Tunggu. Ya, jadi aku lagi belajar untuk biar makin pinter. Aku mau analisa kebugaran nih, gratis dari saya. Gitu. Nanti aku pokoknya tiba-tiba aku keluarkan aja itu timbangan, nanti aku todong satu-satu. Siapa nih yang mau duluan? Kamu ya Mbak? Kayaknya kamu ini deh, kamu paling cantik kayak gitu. Seperti itu. Nah, nanti di Oke. ujungnya aku pakai itu. Pakai beli Voucher. 2 gratis 1. Aku sekarang harus closing di tempat 2 gratis 1. DP. DP. DP minimal Bukan serius. 20.000 deh, nggak apa-apa gitu. Aku pokoknya Nggak yang apa-apa penting ya, namanya ujuk-ujuk ya. iya, buat ngikat. Dan dapat ilmu kemarin dari Mbak Lika. Kakak, Mbak, saya bukan minta sumbangan, jadi ini kakak harus datang. Iya Ya kan? loh, kadang kayak orang mau minta sumbangan, bener mentor. Nah, sama Mbak Lika kemarin dapat ilmu ditegesin. Saya bukan peminta-minta sumbangan ya, gitu. Jadi ini adalah hak ibu yang harus diambil, ya. Keren ya. Sudah Iya, luar teman-teman, biasa. alhamdulillah ya. Dapat ilmu tuh dari Mbak Cipur. Kalau yang tiba-tiba lihat keramaian, datang beli minuman, duduk, saya boleh ya dari Germa, saya baru mau belajar ya, atau saya masih ada PR, masih kurang berapa, buka keluarin timbangan untuk pembukaan. Ih, keren ya. Nah, baik teman-teman, ada lagi kah yang mau bertanya? Tergali ya, akhirnya ya, seneng ya. Keren nih. Cipur mau tahu dong, kamu mulai di Herbalife tahun berapa? Kalau untuk minum Herbalife-nya udah lama, dari tahun 2012 aku mulai konsumsi Herbalife, tapi mulai ikut bisnisnya itu tahun 2016. Lama banget ya, mentor. 2006. Nggak apa-apa ya, bukan masalah lamanya, tapi prosesnya ya. Nanti kan kalau terus berjalan nyari celah, kan Cipur nyari celah. Di Kawati aja kemarin pas saya baca, teman-teman saya baru ngeh. Ya Allah, saya terus belajar, kata Likawati itu kemarin ngetik. Dari fokus grup 23 ke 33, udah 10. Sekali itu, kali 3 bulan. Masya Allah, merinding saya teman-teman. Luar biasa ya. Merinding. Oke teman-teman, udah jam 11, mungkin takutnya mau sholat Jumat ya. Teman-teman mau persiapan para bapak-bapak. Nah, kita tutup aja. Sebelum ditutup, adakah Umi Fairuz di sini? Umi founder? Nggak ada ya? Oke, kalau Umi nggak ada, boleh kepala sekolah kita, Umi Yunia. Sepatah dua patah katanya. Assalamualaikum. Seperti anak muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinyal kali ya, Umi ya. Umi? Kak, suaranya. Halo. Ada. Nah, ada nih, sekarang ada. Sinyal nih, buka kamera, Masya Allah. Ya. Biar ngedengernya full. So sweet, Mbak Cipur sama Mas Kris, so sweet buat ngiri-ngiri orang. Itu pasangan ini banget, buat inspirasi banget ya. Oke, semangat. Saya banyak belajar ya, banyak terinspirasi dari Mbak Cipur. Jadi apa ya, kebetulan saya juga dulu pernah buka NC di pasar ya, dan mendapatkan banyak leader juga dari NC di pasar. Jadi memang luar biasa banget ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang mau survei, pengen lihat NC di pasar kayak apa, boleh juga tuh visit ke tempatnya Mbak Cipur ya. Kemarin ini juga saya visit ke tempatnya Kak Nurlita ya di pasar, luar biasa ya. Oke, semangat terus ya. Oke, Umi. Iya, so sweet kata gitu ya. Mbak So Nino. sweet. Oke,
itu aja kali ya. Umi Pairus lagi sibuk nih kayaknya, lagi di Aceh ya, lagi memanfaatkan waktu benar-benar ya selama di Aceh. Teman-teman, kita sudahi aja. Cipur, boleh dong Cipur beri kata-kata yang penuh nilai gitu, Cipur, untuk kita nih yang ada di dalam ruang Zoom. Cipur tuh punya motivasi apa, yang kata-kata berlian, yang mutiara, yang membuat Cipur bersemangat selalu gitu. Oke. Cipurnya ada nggak nih? Jangan hilang. Ada kan Cipur? Ada. Oke, jadi iya. kalau dari aku nggak ada, tapi aku punya kata-kata yang dari mentor itu yang selalu terngiang-ngiang. Jadi katanya tuh seperti ini, lakukanlah yang kamu bisa. Kalau misalnya ada kurang-kurang, bisa kita tambahin. Kalau misalnya ada yang salah, bisa kita perbaikin. Yang penting kita mau berusaha dan mau kerja gitu, mentor. Luar biasa. Senang sekali ya dengar kata-katanya ya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu tidak paham, kamu bisa belajar, kamu bisa tambahkan ya. Yang penting kita mau melakukan. Kalau kita mau berusaha, kita akan dapat dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Kalau kita tidak mau berusaha, udah otomatis dia gagal ya. Jadi kita semangat ya, berusaha dulu. Seperti Jimron bilang, kita bukan pohon, jadi kita harus bergerak. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk GC ini ya. Mbak Ii boleh punten, boleh diminta